Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kamir. Bisa next slide. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabil Santi Aulia, NPM 24024. Yang kedua, saya Adi Marana Marsinawa dengan NPM 24009. Saya sendiri Gracious Evania Libora dengan NPM 24011. Saya Arifin Mas Wicaksana dengan NPM 24015. Saya Anasajian Arianto dengan NPM 24023. Saya Natasha Oktaviana Ramadhani, nomor NPM 24031010036. Oke, di sini ada latar belakang. Di mana latar belakang dari Kamir sendiri adalah meningkatnya kebutuhan energi dan menipisnya cadangan bahan bakar fosil, mendorong pengembangan bioetanol sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan dari bahan tanaman berpati atau bergula seperti tebu, jagung, dan singkong. Produksi bioetanol dilakukan melalui proses fermentasi oleh Kamir Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Dengan tahapan utama meliputi persiapan bahan baku, hidrolisis, fermentasi, dan pemurnian melalui distilasi. Nah, di sini ada pengertian dari bioetanol, di mana bioetanol adalah alkohol yang dihasilkan dari bahan biologis seperti tebu, jagung, atau singkong melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme. Bioetanol termasuk sumber energi terbarukan karena berasal dari bahan alami yang dapat diperbarui dan sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan serta dimanfaatkan dalam beberapa industri. Selanjutnya adalah Saccharomyces cerevisiae adalah jenis kamir atau ragi bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok jamur microscopis dan banyak digunakan dalam proses fermentasi. Mikroorganisme ini mampu mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida melalui fermentasi anaerob, sehingga sering dimanfaatkan dalam produksi bioetanol, roti, serta minuman fermentasi. Selain itu, hamir ini mudah dibudidayakan, memiliki kemampuan fermentasi yang tinggi dan cukup tahan terhadap kadar alkohol. Selanjutnya yaitu sifat morfologi dari Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama yaitu struktur selnya itu termasuk organisme eukariotik sehingga memiliki inti sel, mitokondria, dan vakuola. Dinding sel tersusun dari glukan, manan, dan sedikit kitin. Yang kedua yaitu ada bentuk selnya. Sel berbentuk bulat sampai oval. Bentuk ini merupakan ciri khas dari kamir dan dapat terlihat jelas dengan mikroskop. Yang ketiga yaitu cara reproduksinya. Kamir berkembang biak terutama dengan pertunasan, yaitu terbentuknya tonjolan kecil pada sel induk yang kemudian berkembang menjadi sel baru. Yang keempat yaitu ada koloni pada media. Jika kamir ini ditumbuhkan pada media, koloninya biasanya bulat, permukaannya halus, lembut, dan berwarna putih krem seperti ragi roti. Next. Selanjutnya yaitu sifat fisiologi. Yang pertama yaitu metabolisme bersifat fakultatif anaerob, yaitu dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang kedua yaitu sumber nutrisinya menggunakan gula sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa sebagai sumber energi dan juga karbon. Yang ketiga ada batas suhu dan pH. Saccharomyces cerevisiae itu tumbuh optimal pada suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius dan dapat tumbuh baik pada pH sekitar 4 sampai 6. Yang keempat ada toleransi lingkungan, memiliki kemampuan toleransi terhadap kadar gula dan alkohol tertentu, sehingga sering digunakan dalam proses fermentasi makanan dan juga minuman. Baik, selanjutnya ada peran positif Saccharomyces cerevisiae dalam industri bioetanol. Yang pertama, eh, Saccharomyces cerevisiae berperan penting dalam produksi bioetanol melalui proses fermentasi gula menjadi etanol dan CO2 secara anaerob. Yang kedua, mikroorganisme ini memanfaatkan glukosa hasil hidrolisis bahan baku seperti tebu, jagung, dan biomasa lainnya. Yang ketiga, memiliki efisiensi konversi gula menjadi etanol yang tinggi serta toleransi yang baik terhadap kadar etanol. Yang keempat, mudah dikultur dan dikendalikan dalam skala industri serta maupun tumbuh pada pH asam yang membantu mengurangi risiko kontaminasi. Yang kelima, telah lama digunakan dalam industri pangan sehingga aman dan andal.
Dan poin yang keenam, penggunaannya mendukung pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Next. Baik, selanjutnya di sini ada diagram alir dari proses eh, pembuatan bioetanol dari Kamir. Yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan, kemudian pretreatment, yaitu mengeringkan dan menghaluskan bahan, kemudian ditambahkan H2SO4 sebanyak 1% untuk mencampurkan ampas tebu dan tongkol jagung. Itu adalah bahan dasar untuk kita menumbuhkan si Kamir. Itu dengan rasio 1:1 dan 2:1 100 gram. Kemudian di microwave dengan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Itu adalah variabel waktunya. Kemudian difermentasi selama 1 sampai 4 hari dan jadilah bioetanol. Bisa di next slide. Jadi kurang lebih uraian proses ini sama dengan diagram alir. Jadi simpelnya kultur Saccharomyces itu dikeringkan diremajakan pada media sintetik, kemudian dibuat kultur starter, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius hingga selnya itu berada pada fase pertumbuhan aktif. Kemudian bahan bakunya berupa tetes tebu itu diencerkan dengan konsentrasi gula 15-25%, kemudian di pre-treatment menggunakan H2SO4 1% untuk menghilangkan logam dan zat pengotor. Kemudian dipanaskan, diendapkan, disaring, dan pH-nya diatur sekitar 5 sehingga sesuai untuk pertumbuhan yeastnya. Kemudian fermentasi dilakukan dengan mengembangkan inokulum dan diteteskan dalam medium tetes tebu, diinkubasi 30 derajat Celcius dan mengadulkan selama kurang lebih 72 jam. Selama proses fermentasi, gula digunakan oleh yeast dan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Kemudian setelah fermentasi selesai, kadar etanol dianalisis untuk mengetahui hasil dan menentukan kondisi fermentasi yang paling optimal. Next. Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi produksi bioetanol. Salah satu faktornya antara lain suhu fermentasi di mana optimum pada suhu 30 derajat Celcius. Apabila tidak sesuai, maka aktivitas ragi dapat menurun. Selanjutnya terdapat pH di mana pertumbuhan ragi serta pencegahan kontaminasi akan optimal pada pH 4 sampai 5. Selanjutnya untuk kondisi anaerob dibutuhkan karena tanpa oksigen, gula dapat diubah secara maksimal menjadi etanol. Selanjutnya ada konsentrasi gula yang harus seimbang, di mana saat rendah etanolnya sedikit, saat tinggi maka ragi dapat terhambat. Selanjutnya untuk ketersediaan nutrisi di mana nitrogen, fosfor, dan mineral itu sangat diperlukan untuk menunjang metabolisme dari ragi. Dan yang terakhir ada kadar etanol. Kadar yang terlalu tinggi dapat menghambat aktivitas fermentasi. Selanjutnya dapat di next slide. Dapat disimpulkan beberapa poin dari presentasi materi kita, yaitu yang pertama, bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan baku yang dapat diperbarui seperti tebu, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Poin nomor 2, Khamir Saccharomyces cerevisiae memiliki sifat mampu memfermentasi gula menjadi etanol secara efisien. Selain itu memiliki toleransi terhadap kadar etanol yang cukup tinggi, serta mudah diukur dalam skala industri. Poin terakhir, peran Khamir dalam pembuatan bioetanol adalah mengubah gula sederhana menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi anaerob sehingga menghasilkan bioetanol sebagai produk utama. But di next slide. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.